Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan NPM 2010-16002 pasti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil terkait final practicum architecture komputer eh, yang diampu oleh dosen Bapak Yusman Syaragi STM. Yang ini berlandaskan oleh praktikum yang dilakukan ya. Adapun yang ingin saya jelaskan itu, yang pertama, pengenalan sistem operasi komputer. Yang kedua, spesifikasi komputer. Dan yang ketiga, perihal perangkat keras. Nah, pada pengenalan sistem komputer, diketahui bahwa sistem operasi adalah suatu perangkat lunak inti yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan juga perangkat keras komputer, yang mana ia bertugas untuk mengelola sumber daya seperti CPU, memori perangkat, I/O, serta memastikan eksekusi program secara efisien dan aman terjadi. Nah, sehingga memungkinkan sistem komputer berfungsi secara terorganisir dan juga responsif. Adapun jenis sistem operasinya, pertama itu the batch OS, terus time sharing OS, real time OS, distributed OS, embedded OS, sampai dengan mobile OS. Kita merujuk ke batch OS. Jadi batch OS itu apa? Batch OS adalah batch operating system yang mana ia digunakan tuh untuk memproses pekerjaan secara otomatis dalam bentuk kumpulan. Makanya disebut dengan batch kumpulan-kumpulan tanpa interaksi pengguna secara langsung. Makanya cocok untuk tugas-tugas berulang seperti pemeriksaan data, data besar ya, big data pada era awal komputasi. Yang kedua ada time sharing operating system. Ini tuh berfungsi atau berguna banget untuk mengakses sistemnya secara bersamaan. Dalam membagi waktu, CPU ini sangat cepat prosesnya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan juga interaktivitas. Namanya gunakan pada server seperti multi-user dan UNIX. Ketiga ada real-time operating system. Nah, ini tuh didesain untuk merespon input dalam waktu yang sangat cepat dan singkat tentunya. Dan itu cocok untuk sistem kritis seperti peralatan medis, kontrol, industri, atau sistem navigasi pesawat yang dia tuh membutuhkan respon yang sangat amat cepat ya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah distributed system. Distributed operating system yang itu bertugas untuk mengelola semua komputer yang saling terhubung agar tampak seperti satu sistem tunggal, yang mana itu membagi sistem beban kerja dan sumber daya secara efisien antar setiap node-nya. Sebagai contoh yaitu pada sistem komputasi awan dan grid computing. Google Drive lah kita ngomong. Nah, selanjutnya ada embedded OS. Ini dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya yang terbatas seperti microcontroller, router, atau elektronik rumah tangga lainnya. Nah, itu OS-nya sangat amat ringan ya, efisien dan juga hanya menjalankan fungsi khusus sesuai kebutuhan masyarakat. Spesifik, tapi tidak kompleks. Seperti itu. Nah, pada bagian fungsi sistem operasi itu ada beberapa fungsi juga. Yang pertama itu ada manajemen proses, yang mana si manajemen proses itu bertanggung jawab dalam menciptakan, menjalankan, menjeda, melanjutkan, dan juga menghentikan proses. Sebagaimana namanya, manajemen proses, mengatur dan menyesuaikan proses yang ada. Pada manajemen memori itu bertanggung jawab untuk mengatur alokasi dan dealokasi memori utama seperti RAM untuk berbagai proses agar tidak saling mengganggu antara sistemnya ya. Nah, OS ini juga menangani segmentasi seperti paging serta mekanisme swapping sehingga penggunaan memori itu menjadi optimal tanpa terjadinya konflik antar proses yang terjadi. Selanjutnya itu manajemen penyimpanan. Nah, pada manajemen penyimpanan ini tuh bertugas untuk mengelola struktur file dan directory di media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Nah, termasuk penamaan, izin akses, pencatatan metadata, dan juga penjadwalan input dan juga output disk. Yaitu memungkinkan data tersimpan dan diakses dengan sistematis dan aman tentunya. Pada manajemen pada manajemen uh, input-output, ini tuh bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka antara perangkat keras, I/O, seperti keyboard, mouse, printer, dan lain sebagainya, dengan sistem serta menangani komunikasi data melalui driver perangkat. Si OS itu memastikan bahwa semua operasi I/O berlangsung sinkron dan juga tanpa benturan data lainnya. Pada mobile OS, pada manajemen keamanan, maksud saya, pada manajemen keamanan, ini bertanggung jawab untuk memproteksi dan menjamin keamanan sistem melalui mekanisme autentikasi seperti login, password, biometrik, dan akses kontrol seperti apa.
akses pengguna terhadap file ataupun proses. Mana itu fungsinya itu menjaga integritas dan kerahasiaan data serta mencegah akses ilegal lainnya ya dari si non-user. Masuk ke bagian kedua yaitu spesifikasi komputer. Sebagaimana terlampir pada spesifikasi komputer saya yang gambar ini ya, yang warna hitam ini gambarnya. Namanya hostname itu nama saya sendiri itu Alam 12. Nama user lah ibaratnya gitu. OS name saya menggunakan Microsoft Windows 11 Home Single Language. OS versionnya saya menggunakan tipe yang 10.0 26100, not available build 26100. Untuk OS manufacturer saya menggunakan Microsoft Corporation. OS build type-nya saya menggunakan standalone workstations. OS build type ya itu registered owner-nya atas nama saya sendiri lah Pranavata. Dan juga sistem manufacturer saya menggunakan tipe yang Acer ya karena kan emang merek Acer ya dengan tipe yaitu sistem modelnya Swift SFG 1441. Nah, ini Swift Go 14. Smart processor di laptop saya itu menggunakan AMD 64 Family 25 model 80 stepping no authentication sampai dengan 2000 MHz. Nah, BIOS versionnya saya menggunakan tipe yang Insight Core V1.11 8 10 2022 itu saya beli si device-nya di tanggal tersebut. Oke, untuk sistem yang perlu kita ketahui lebih lanjut tuh saya di sini tuh pada total physical memorinya, memori fisiknya itu ya RAM sebesar 16 GB sebetulnya, tapi yang bisa kita manfaatkan itu ada 15 GB 724 MB. Untuk virtual memorinya maksasnya itu 24 GB, 24 megabyte. Untuk virtual memory available itu ada 10 GB. Untuk virtual memory max 24. Tapi untuk virtual memory yang tersedianya sisa 10 GB. Untuk virtual memory yang sudah digunakan kisaran 13 GB. Nah, eh, itu sih suatu hal yang perlu kita tahu ya dari spesifikasi komputer kita sendiri. Untuk penjelasannya, di sini saya laptop Acer yang saya gunakan itu laptop Acer tipe Swift SSG 14 satu menggunakan Windows 11 mobil 26.100 dengan prosesor AMD 64 2.0 GHz dan RAM sebesar 12,7 GB. Nah, sistem itu berbasis arsitekturnya dengan bit 64 dan BIOS UEFI. Modern ini mendukung sampai mendukung multitasking dan juga proses virtualisasi ringan sampai dengan sedang. Memori virtualnya sampai dengan 24,4 GB yang mana memberikan ruang eksekusi tambahan saat beban kerja sehingga menjadikannya cukup andal untuk kebutuhan praktikum teknis. Nah, pada perangkat ini juga mendukung Virtualization Based Security atau VBS untuk menjalankan Hyper-V, memungkinkan eksperimen sistem operasi virtual serta fitur keamanan seperti Secure Boot, DMA Protection, and Execution kode aman. Sebenarnya itu ideal untuk lingkungan eksperimen yang menuntut kestabilan dan juga fitur. Nah, dari total RAM hanya 6,2 GB yang tersedia saat ini. Kira-kira pembagian sumber daya OS sistemnya ini tuh memberi wawasan praktis tentang manajemen memori OS. Pembaruan sistem 3 hotfix dan dukungan virtualisasi menjadikan laptop ini sangat selaras ya dengan kebutuhan praktikum dan juga saya ada teknik elektro. Sehingga simulasi yang penggabungan sistem kendali dapat dikerjakan secara efisien dan juga aman tentunya. Ini bagian spesifikasi komputer ya. Oke, masuk ke perangkat keras. Nah, pada praktikum yang telah dijalankan, kami juga melakukan suatu percobaan itu membongkar membongkar ya komponen-komponen yang ada pada PC ya. Di situ kita menemukan beberapa komponen utama mulai dari hard disk, power supply, wiring, terus hard disk dan lain sebagainya. Ada juga fan di sana sebagai gambar. Nah, perangkat keras yang saya observasi diketahui bahwa sistem komputer ini tuh dibangun atas platform soket LGA 775 dengan kemungkinan prosesor Intel Pentium 4. Mengapa saya bilang kemungkinan? Dikarenakan tidak jelasnya uh, si label yang dari si
Itu kurang jelasnya label pada si prosesornya. Jadi saya anggaplah itu Pentium 4 karena paling mendekati si Pentium 4 ya. Pentium 4 yang didukung oleh motherboard tipe Armtron GTX 1945 LM4 yang kompatibel dengan prosesor Pentium 4 ya. Celeron D dan sebagian besar tuh core-nya tuh dua quad core. Nah, motherboard ini juga menggunakan chipset Intel 945GC dan plus ICH7 serta dilengkapi GPU onboard Intel GMA 950. Cukup untuk kebutuhan grafis sangat amat dasar ya untuk saat ini. Intel memori itu menggunakan RAM DDR2 2 GB dengan merek Samsung PC5300 667 MHz yang masih memadai untuk menjalankan sistem operasi ringan seperti Windows XP dan Windows 7 dasar. Nah, termukanya ini menyimpannya tuh menggunakan SATA 2 dan IDE, memberikan fleksibilitas eh, untuk mengakses perangkat penyimpanan lama ya. Nah, daya itu disuplai oleh power supply Power Logic Magnum 250 dengan kapasitas puncak 500 watt dan konektor standar seperti 24 pin, 4 pin CPU, SATA, dan Molex yang menjamin kompatibilitas penuh dengan komponen internal. Penyimpanan utama menggunakan hard disk Seagate Barracuda 500 GB dengan 7200 RPM dan SATA 6 GB per second. Masih berjalan normal, meskipun motherboard hanya mendukung SATA 2, tetapi optical drive ini tuh tipenya LG GH22 NS40 SATA. Nah, masih menggunakan instalasi OS yang sangat amat lama ya dan backup data seperti CD dan DVD dengan fitur buffer, underrun, dan secure disk yang menjaga keandalan proses pembacaan dan juga pengisian data. Nah, kombinasi spesifikasi ini sebetulnya menjadikan sistem yang cukup relevan sih untuk pembelajaran praktikum arsitektur sang komputer. Tapi menurut saya ini sangat amat bare minimum ya untuk dapat menjalankan banyaknya aktivitas-aktivitas modern. Sangat amat berat sih. Sebenarnya. Oleh karena itu, kalau misal dibilang cukup, cukup, tapi sangat paling minim lah gitu. Lebih baik ya tambah diperbaiki lah si prosesornya agar lebih up to date dengan kebutuhan saat ini. So, kesimpulannya adalah sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang berfungsi mengelola sumber daya komputer serta menjadi perantara antara pengguna dan perangkat keras untuk menjalankan sistem secara optimal. Pemahaman terhadap spesifikasi komputer sangat amat penting karena spesifikasi mencakup informasi detail mengenai kemampuan perangkat seperti prosesor, memori, simpanan, dan sistem operasi itu sendiri. Selain itu, pengetahuan tentang perangkat keras seperti CPU, RAM, dan motherboard disk, dan juga power supply memungkinkan pengguna memahami peran tiap komponen dalam mendukung kinerja sistem. Dengan memahami ketiga aspek ini, pengguna atau user dapat mengoperasikan komputer secara efektif, memilih perangkat sesuai kebutuhan, dan juga melakukan perawatan dan peningkatan sistem dengan lebih tepat dan akurat. Oke, thank you. Mungkin itu aja penjelasan terkait final praktikum dari saya. Berkata terkait praktikum arsitektur sistem komputer kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.